Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky Sian di Kioscom Channel. Hari ini saya akan mengulas laptop yang viral kemarin lalu, bro. Jadi beberapa bulan lalu itu saya mengulas laptop dua tipe dan itu rame banget, bro. Mulai dari penjualan, view-nya. Bukan saya aja yang review, tapi beberapa YouTuber juga nge-review. YouTuber gede juga nge-review loh, bro. Ini nggak main-main laptopnya. Dan laptop ini adalah laptop lokal. Oh ya, pasti tahu. Kalau lokal pasti teman-teman yang nonton ini mikirnya 3 brand. Dan kalau sudah menyentuh ke gaming, pasti mikirnya menyudut ke satu brand. Brand yang logonya penyom. Penyom itu bahasa Malang. Kalau dibalik itu monyet. Nah, benar-benar. Ini adalah Axio Pongo, bro. Jadi Axio Pongo yang kemarin saya bahas itu Axio Pongo 7 yang bisa diganti prosesor. 760 Core i7 sama 4060 termurah di antara semua brand. Sekarang Axio mengeluarkan seri terbaru yaitu Axio Pongo 725. Apa bedanya? Bedanya harganya sinting, bro. Seperti biasa, bro. Harganya Axio selalu dibanting di 10.900.000 sekian. Tapi ini masih pre-order ya. Ini baru launching seminggu yang ini. Barangnya kosong berarti mulai banjir di bulan depan. Tapi kalau mau PO bisa langsung ke officialnya Axio. Kenapa Axio ini oke menurut saya? Karena buatan lokal, nggak 100%. Nggak ada masalah. 40%, 50% buatan lokal nggak ada masalah. Daripada sebuah brand laptop datang ke gudang, ya kan, habis itu langsung dijual. Itu sangat minim itu pegawainya. Tapi kalau Axio, partnya datang, ada yang bagian masang, ada yang bagian ngerakit, ada yang bikin dusnya, ada yang bikin ini. Berapa ribu pegawai, bro. Berapa orang mendapatkan rezeki di situ, bro. Makanya saya bangga, semakin kaya Axio, saya semakin suka. Karena apa? Membuka lapangan pekerjaan semakin banyak. Dan gak usah khawatir, Axio ini sudah memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia. Di tempat saya ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada, dan di luar pulau ada. Nggak seperti brand lain, hanya ada di kota besar aja, Jakarta atau Surabaya. Kalau Axio ini di mana-mana, jadi spare part nggak perlu khawatir. Cuma, logonya ini kenapa kok tetap kenapa bang? Tetap kurang elegan. Kenapa kok masih tetap disablon? Harusnya kan dibikin timbul, dibikin glossy, atau RGB, atau apa. Mungkin kalau bikin emboss logo monyet ini ya bro ya, itu habis cuma Rp10.000 atau Rp15.000 loh kalau untuk kuantiti banyak. Kenapa kok masih tetap stiker, jadi kesan elegannya kurang. Tapi kalau sudah mikir harga bro, lupa udah mereknya. Lupa dengan sablonannya monyet ini bro. Oke, sekarang kita akan lihat detail Axio Pongo 725. Ada sih yang komen, bang, nggak enaknya itu garansinya pendek, terus spare part-nya susah, udah saya beritahu lagi ya. Jadi udah tersebar di mana-mana. Cuma kalau di marketplace memang spare part-nya agak jarang ya. Tapi kamu bisa mendapatkan spare part di cabang-cabang Axio, di PT Tera kalau nggak salah ya. Terus kalau garansi, Axio dulu sama sekarang sudah beda. Sekarang ini jadi 3 tahun bro, 3 tahun garansi bro. 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi otomatis kekhawatiran tentang part itu udah ada problem solve-nya. Karena udah di cover selama 3 tahun dari Axio bro. Banggalah laptop bikinan Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, biarpun nggak 100%. Bentar lagi sepeda motor, bentar lagi mobil, bentar lagi baju-baju branded atau yang lainnya. Semakin bos-bos besar itu menginvestasikan pabriknya di Indonesia, jami bro, kita bisa setara dengan Cina bro. Oke, lanjut. Kalau untuk desainnya ini hampir sama dengan Pongo 760. Kemarin itu saya ulas Pongo 7, 760, sekarang 725 ya. Desainnya itu hampir sama dengan Pongo 760. Cuma bedanya bagian topnya ya. Kalau Pongo 760 itu kayak ada siku-sikunya, kalau ini polos. Tapi bagian dalamnya sama sih bro. Nah seperti ini bro. Bodinya dari metal.
dari metal ini, nggak glossy ya, jadi nggak membekas ke tangan. Beratnya biasanya laptop gaming kan 2,4, 2,5, 3 kilo. Ini ringan menurut saya, 1,9 sekian, 2 kilo. Jadi cowok cewek oke bro, nggak berat ngangkat laptop ini. Desainnya kotak biasa, jadi nggak model ada siku-sikunya yang manis. Terus kalau untuk bagian belakang ada 2 pembuangan. Di sini ada USB tipe C 3.2 Gen 2. Terus di sini ada HDMI, ada mini DisplayPort sama charger. Nah, kamu bisa cabang ke 3 layar. Pertama layar 1 ini, layar 2 pakai tipe C, layar 3 pakai mini DisplayPort, layar 4 pakai HDMI. Kalau chargernya, nah ini dari light on. Biasanya Cicon, ini light on. 120 watt, oh jos, 120 watt 6 ampere. Jos ini bro. Kalau untuk lubangnya seperti ini. Nah, bukan tipe C, bukan model yang lain, model umum. Jadi kalau rusak kamu bisa pakai pengganti yang lain. Yang penting wattnya sama ampernya sama ya. Kayak gini nih harganya di 400 ribuan. Kalau orinya dari Axio. Oke, seperti ini bagian belakangnya ada 2 pembuangan. Terus kalau bagian samping, nah ini cakep ini bagian sampingnya bro. Ada pembuangan, ada USB tipe A Gen 3.2 Gen 1, USB tipe A 2.0, ada audio untuk mic dan audio untuk headset. Biasanya laptop itu kan cuma 1. Kalau sekarang ada 2 bro di Axio ini. Jadi kamu bisa nancapkan headset sendiri, nancapkan mic sendiri. Kayak PC ya. Terus kalau untuk di bagian sebelah sini ada pembuangan, ada LAN gigabit, ada USB tipe C, ada card reader mini micro SD nih. Lumayan bro, micro SD. Terus bagian depannya polos, hanya ada indikator. Nah, seperti ini. Bagian belakangnya, cakep ya. Langsung kelihatan heatsinknya bro. Lubang-lubangnya gede-gede, jadi pembuangannya maksimal, tetap didesain unik. Jadi nggak langsung lubang-lubang gini, jadi bikin kayak gini, karetnya. Cakep loh karetnya, cakep ya. Desainnya unik, kayak gini bro. Sudah include Windows original sama Office. Oke, seperti itu bro. Terus kalau dibuka dengan 1 jari apakah bisa? Pasti bisa, karena laptop ini lumayan berat bro. Hampir 160 derajat. Hampir 160 derajat seperti ini bro ya. Bagian bawahnya nggak ngangkat karena ini memang bukan ngeflip ke bawah. Ini cuma sekedar buka kayak gini. Jadi nggak ngangkat bagian bawahnya. Oke, seperti itu. Terus kalau untuk frame to frame-nya, ini tipisnya standar ya, tipis standar. Di sini ada karet, di sini ada karet. Terus ini ada webcam. Ini ada dual mic array, seperti itu. Ada logo Axio di bagian bawah. Kalau layarnya anti glare bro, loh cakep ya. Tinggal kamu pasang temper. Kalau untuk layout bagian dalamnya, keyboardnya posisi di bawah, jadi pada waktu kamu ditutup gini, kalau kelamaan, lama-lama itu biasanya nempel ke layar sini sih bro, keyboardnya ini bro. Kalau ini posisinya di bagian bawah. Nah ini seperti gini, full size, ada number rig-nya di sini. Seneng saya ada number rig-nya. Kenapa kok seneng? Karena bisa ngitung cuan. 200.500 tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tinggal di enter. Enak gitu loh bro. Terus di sini ada tombol untuk backlight ya. Ini sudah backlight loh bro. Sudah RGB cuma single zone ya. Kamu bisa buka melalui aplikasi ini. Nah ini aplikasinya dari Axio. Iya, ini kamu bisa ngatur backlight di sini. Mau warna apa aja bisa. Nah, seperti ini. Brightness-nya warna diganti juga bisa bro. Cakep menurut saya di sini. Terus habis gitu tombolnya juga gede-gede, tinggi loh ini tinggi loh ini. Kalau untuk feel-nya seperti ini ya, kamu dengerin sendiri. Saya coba, saya nggak pinter ngetik, tapi saya coba bro. Wah enak bro, tinggi tapi kok silent ya, nggak bunyi cetak-cetak ya, silent ini bro. Feel-nya dapet tapi silent, mantep ini bro, mantep banget. Yang kerennya lagi udah RGB sih bro, cakep keyboardnya. Terus habis itu di sebelah sini ada Sound Blaster Studio. Ini bautnya metal juga, trackpadnya gede, klik kanan klik kirinya gabung. Nah ini suaranya seperti ini. Oh masih bunyi bro, masih bunyi. Ada Secret Ora 7, RTX sama fitur-fitur. Tombol power di sini. Jadi tidak gabung sama keyboard. Oke, menurut saya worth it ya harga segini. RGB 15 in, number rig,
ada kontrol centernya, trackpadnya jadi satu, harganya murah. Oke menurut saya bro. Sekarang kalau untuk ukuran layarnya di 15,6 inci IPS panel, terus 178 derajat view angle, kamu bisa lihat. Loh, dari samping masih jelas ya. Loh, sama. Loh, Xiaomi Sora bro, sudah anti glare, nih kamu bisa lihat. Loh, anti glare. Nah, seperti itu bro. Terus kalau untuk refresh rate-nya, nggak main-main, 144 Hz. Respon time-nya di 6,4 milisecond untuk MPRT-nya. Jadi spek layarnya oke ini bro, jos ini bro. Oke ya, sekarang kalau untuk color gamutnya gimana? Semoga oke ya. Tapi kalau menurut saya nggak oke bro. Karena harga segini nggak mungkin pakai color gamut yang tinggi. Ini di 66% sRGB, 49% Adobe RGB, 49% DCI-P3, dan 47% NTSC. Ini adalah color gamut kelas bawah. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk tone responnya, gamanya di 2,2. Xiaomi, perfect gamanya bro. Gray RAM-nya di 9600 Kelvin ya, jadi over. Karena standar white point itu ada di 6500 Kelvin. Ini di 9600, bahkan sampai jebol di 10.000 Kelvin bro. Untuk 0% brightness-nya itu di 730 banding 1 untuk kontras rasio bidang gelap dan bidang terang di 10.000 white point, 50%-nya 1050 banding 1, 9600 Kelvin, 100% brightness itu di 1090 banding 1, 9600 Kelvin. 1000 banding 1 itu adalah standar untuk monitor. Jadi kalau di atas itu pasti Xiaomi Sora. Berarti ini monitornya standar bro, kebantu refresh rate tinggi. Terus habis gitu kalau untuk OSD bawaannya di 1720 banding 1, Xiaomi malah 960 Kelvin. Loh kok Xiaomi ya, OSD-nya ya, kontras rasionya ya. Daripada saya pakai alat tadi bro. Kalau dipakai nonton film, kontras rasio tadi itu seperti ini. Jadi hitamnya nggak bisa hitam, masih kurang tinggi soalnya bro. Standarnya 1000 banding 1, tapi kalau mau Xiaomi Sora ya 2000, 3000, 4000 banding 1 bro. Jadi hitamnya bisa menyatu. Kalau mau bagus lagi pakai layar OLED. Ini masih kelihatan hitam di abu-abu ya. Tapi masih bisa dinikmati, masih enak. Oke, ini adalah kualitas webcam dari Axio Pungu 725. Ini lebih oke ya daripada sebelumnya ya. White-nya dapet, color-nya dapet, hampir sesuai loh bro. Ghosting-nya minim, detail, enak. Ini suara saya dari jauh ya. Ini dari dekat seperti ini bro. Nah, halo. Oke loh bro. Enak nih buat Zoom, buat meeting enak. Jelas enak, orang yang lihat itu juga nyaman. Cakep. Say around 5:30, stay till the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you were rising higher. Speakernya berubah bro, kemarin tuh saya komplain speakernya busuk, sekarang speakernya oke. Padahal sama loh ya, Sound Blaster Studio kemarin juga sama. Kalau ini speakernya oke, cuma kurang keras, kurang maksimal. Tapi bass, treble, middle nggak pecah, bassnya ya standar, ya oke lah menurut saya, cuma kurang keras aja bro. Kita lihat bentuk BIOS-nya bro, cakep ya. Kalau masuk BIOS F2 ya, udah bisa pakai trackpad. Nah, cakep ini bro menunya bro, jadi nggak model-model BIOS lama. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan control center dari Axio bro, cakep bro ya. Kamu bisa atur filter blue light, biar kamu terhindar dari radiasi layar ya, pakai ini. Di sini ada settingannya, kelihatan RAM-nya, clock-nya. Kamu bisa performance, entertain, power saving, quiet. Nah, saya coba nanti pakai di tengah-tengah aja ya, di entertainment nanti saya coba di situ bro. Clock speed-nya kelihatan di sini. Terus kamu bisa atur keyboard. Nah, ini RGB-nya. Terus di sini kamu bisa atur makro. Nah, mau dijadikan apa ini tombolnya bro? Cakep bro. Terus kamu bisa atur charger. Nah, ini ada settingannya di sini. Nah, ini adalah menu dari Axio Center.
Kita buka bagian dalamnya, bro. Buset. Langsung saya pertontonkan cover ini, bro. Di sistem pendinginannya, bro. Full cover. Ngeri. Kalau di sininya nggak ada stiker pendingin ya, hanya ada filter dust. Covernya, bro. Nggak main-main, bro. Jadi dia ini mendengarkan keluh kesah pemirsa ya. Gara-gara Pongo 7 yang dulu ya. Pongo 760 bagus, sekarang Pongo 725 bagus. Full cover ya, udah nggak usah nyacat, bro ya. Pembuangannya kanan kiri, dibuang melalui atas dan dibuang melalui samping. Jadi 4 sisi di sebelah sini, bro. Ini kalau prosesornya pakai Intel generasi ke-12, Intel Core i7 12650H seri H ya. 45 watt di 6 core performance dan 4 core efisiensi. Jadi performance 1 core 2 thread, efisiensi 1 core 1 thread. Totalnya di 10 thread. Boost clocknya di 4,7 GHz dan memakai RTX 2050 4 GB. Lumayan, bro ya, 4 GB. Kalau mau lebih atas lagi kamu bisa pilih yang RTX 4050, tapi ini versi yang 2050. TDP-nya ada di 55 watt, kecil, bro. TDP-nya kecil, bro. CUDA core-nya di 2048. Kecil TDP-nya, tapi oke lah. Ini memorinya double, kamu bisa upgrade. Ini di 16 GB 88 DDR4, jadi kamu bisa pasang 1616 atau 3232, Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. NVMe-nya Gen 4512, ada 2 slot. Jos. Memorinya ada 2, NVMe-nya ada 2. Jos. Kalau untuk speed NVMe-nya seperti ini, kamu bisa lihat. Ngeri, read-nya 7000. Ngeri. Oke, tumben ini, bro. Ini ngalah-ngalahin brand lain ini, bro. Ini pasti belinya custom. Karena kalau merek VC Pro nggak mungkin segitu, bro. Ini pasti custom ini. Kalau untuk baterainya oke, seperti ini. Ini ada space-nya mungkin untuk tipe yang lain ya. Biar baterainya lebih gede. 2 speaker seperti ini. Baterainya di berapa ini? 3400 mAh 54 watt hour. Kalau dipakai gaming, idle, YouTube itu seperti ini. Oke, sekarang saya coba di 3D Mark. Ini yang Time Spy ya, bukan Time Spy Extreme. Skor totalnya di 4204, grafik skornya 3861, CPU skornya 8489. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Terus kalau untuk panasnya, Scene 1, Scene 2 itu adalah scene khusus untuk GPU test, Scene 3 adalah scene khusus untuk CPU test. Panas dari prosesor itu di 60-an sampai 70, panas dari GPU mulai, bro, 80 sampai 90, tapi belum jebol di 100 derajat. Oke menurut saya, bro, kalau masuk ke tes CPU baru dia jebol di 90 sekian, hampir ke 100 derajat. 3D Mark ini panas ini, bro, kalau untuk tes CPU, bro. Tapi kalau untuk tes GPU, ini kehandle dengan baik GPU-nya. Karena mentok cuma di 70 derajat. Jamin. Oke, sekarang saya coba di Cinespan Release 2023. Kalau untuk skornya di 7685, bro. Nah, kalau untuk performance clock itu jalan di 2,1 GHz. Efisiensi clocknya jalan di 2 GHz kurang. Sebenarnya masih bisa lagi di boost sampai di 4 GHz kurang, cuma R23 ini memang segini, bro. Dia nggak bisa maksimal. Nanti kalau di V-Ray baru dia bisa maksimal. Sistem pendinginan dari Axio Pongo 725 jos. Covernya jos, sistem pendinginannya jos. Hanya di 78 sampai 80 derajat. Jami menghandle panas prosesor, bro. Membutuhkan daya di 30 watt. Oke, sekarang saya coba di PC Mark 10. Ini adalah software multitasking untuk ketik-ketik, untuk meeting rame-rame, untuk buka tab browser banyak, video editing ringan, gambar-gambar ringan. Intinya ke multitasking, bukan gaming ya. PC Mark 10 total skornya di 5751. Ada rekomendasi skor dari PC Mark 10 ya. Skor untuk app startup, video conferencing, web browsing ini di 9523. Betternya itu di atas 4100, berarti dia Xiaomi di atas 4100 skornya ini, bro.
Terus kalau untuk spreadsheet, MS Office, writing, PDF, apapun yang berbau ketik-ketik, itu di 9.135. Recommend score-nya itu di 4.500, jadi jauh bro, Xiaomi Soro. Terus kalau dipakai foto editing ringan, rendering, video editing, simpel-simpel kayak Roblox, itu di 5.933, betternya di 3.450, jadi di atasnya better. Jadi laptop Axio Pongo kalau dipakai multitasking, mulai dari browsing, ketik-ketik, game ringan, editing ringan, Xiaomi bro, skornya 5.751. Kita coba di Blender, render 3D animasi. Kalau untuk render GPU kelarnya di 1 menit 09, render CPU di 5 menit 47 bro. Hoi, jauh banget ya jelas bro. Core-nya gimana-mana lebih banyak VGA daripada CPU. CPU kan core-nya masih puluhan, VGA sudah puluhan ribu, paling rendah 1.100 paling rendah. Terus kalau untuk tes GPU ya, itu GPU powernya ini di 32 watt, panasnya jos lagi bro, 68 derajat. Untuk render GPU hanya nggak sampai di 70 setelah ada prosesor bro, 68-69 derajat. Membutuhkan VRAM di 1,2 GB. Sistem pendinginannya lagi, oke. Untuk Axio 725. Gimana nih yang suka 3D arsitektur, render real time, yang biasanya pakai software Lumion, Twinmotion, Device Render. Ini saya coba di Lumion 12,5. Untuk skornya hanya Xiaomi Soro di prosesor, kalau untuk GPU sama memorinya kurang. Kalau memori gampang, kamu bisa upgrade ke 32 GB, sudah recommend bro. Prosesornya oke, 3 bar. GPU-nya yang kurang, karena Lumion ini minimal ya, VRAM-nya itu di 6 GB baru dia masuk ke tengah. Kalau VRAM-nya 8 GB baru dia masuk ke bar ketiga. Tapi itu untuk seri terbaru. Kalau seri lama biarpun 8 GB atau 16 GB tetap di bawah bro. Jadi kalau dipakai Lumion 12,5 harus ngangkat memori. Agak nge-lag sedikit ya. Sekarang saya coba software benchmark Niro. Ini adalah software benchmark untuk AI, Metaverse, encoding, decoding, edit video ringan, 2K, 4K, tapi bukan skala yang besar ya. Ini pakai software namanya Niro, total skornya di 3.950. Biasanya kalau untuk Intel itu selalu AI-nya lebih bagus bro. Nah, apapun Intel, AI-nya selalu lebih bagus. Jadi Intel Nvidia AI-nya lebih tinggi daripada AMD bro. CPU skornya di 1915, AI-nya Xiaomi 2176, AVC encoding decoding Xiaomi 1653. Jadi prosesor ini dipakai AVC encoding decoding secara ringan oke. Pakai AI Xiaomi Soro. Kalau GPU-nya ya jelas enak bro. Dipakai decoding encoding jelas enak, dipakai Metaverse juga enak. Total skornya seperti ini. Sekarang saya coba di Unity. Ini adalah preview game yang kualitasnya ngeri. Sebenarnya nggak perlu dites di sini, cuma saya coba tes. Ini settingannya di high, ray tracingnya saya campur ya. Jadi ada yang on, ada yang enggak di Full HD. Upscale modenya saya off kan. Jadi tidak ada DLSS, tidak ada FSR. Jadi murni dari VGA yang membaca. Untuk scene ini yang paling berat bro, hanya mendapatkan FPS. GPU powernya di 24 watt, clocknya 1,7, panasnya 68, terhandle dengan baik. CPU-nya di 3,5, naik ini ya, 3,5 GHz, 77 derajat sampai 81 derajat, 20 sampai 21 watt. Berarti pada waktu kamu main game, kamu rata kanankan sampai FPS-mu lemot, itu sistem pendingin dari Axio Pongo masih bisa menghandle antara CPU dan GPU bro. 5 FPS loh ini, 6 FPS. Berat banget, tapi kalau udah masuk sini agak enteng bro. Tuh naik ke 6 FPS, ini patah-patah ini bro. Sekarang saya coba di game AAA Cyberpunk. Karena ini RTX 2000 series, berarti tidak support sama DLSS frame generation. Ini settingannya saya high, terus saya campur, jadi untuk mendapatkan FPS maksimal, jadi kamu harus custom sendiri bro. Pantasnya seperti apa, tapi tetap ray tracingnya saya on kan bro. Kalau untuk scene pertama itu dapatnya di 30 fps, CPU clocknya di 2,5, panasnya di 80 derajat, handle dengan baik, 22 watt CPU-nya, panas dari GPU di berapa ini, 76, adem ini, adem.
GPU powernya di 46 watt 1,7 giga, membutuhkan VRAM 4 giga 3,9 sekian. Jadi RTX 2050 4 giga dihabiskan semua sama Cyberpunk bro. Kalau untuk average score itu ada di 47 average-nya. Lumayan ya, game AAA loh ini bro, game AAA. Settingan high, custom ray tracing on 47 fps. Berarti game-game biasa lewat ini bro. Kita coba di God of War, settingannya Full HD. Nah ini Full HD. Presetnya, coba Ultra bro. Siapa tahu bisa bro ya, siapa tahu bisa. Kita coba di Ultra, dapatnya di 30 fps. Berarti kalau high dapatnya di 40 hampir 50. Kalau medium bisa jebol di 60 bro. CPU clocknya lebih rendah daripada Cyberpunk 1,8 GHz. Panasnya lebih rendah 77, 18 watt. Jadi peran CPU lebih sedikit daripada main Cyberpunk ini bro. GPU powernya 49 lebih boros. Terus VRAM-nya dihabiskan semua 4 GB. Clock-nya 1,6, 1,7, panasnya 78 sama dengan Cyberpunk. Average-nya di 20 sampai 30. Saya anggap 30 fps lah. Ini lebih berat daripada Cyberpunk. Tapi kalau Cyberpunk lebih beratnya di prosesor karena banyak what if-nya gamenya bro. Oke. Spider-Man. Sekarang saya coba di game Spider-Man, settingannya Full HD, settingannya seperti ini kamu bisa lihat bro. Jadi settingan di very high, cuma tetap ada beberapa yang saya custom biar maksimal performanya bro. Ray tracing on loh ya, ini kamu bisa lihat performanya. Wih, frame rate-nya Jo. Wih, 60 fps. 60 fps bro. CPU clock-nya 3,2. Panasnya mulai ini 90 sampai 93 bro. Karena game Spider-Man ini banyak what if-nya, banyak mikirnya. Kalau kesini scene-nya apa, kesini scene-nya apa, itu peran prosesor mikir. Scene-nya nanti seperti apa, kejadiannya seperti apa. Makanya dia lebih panas, TDP-nya lebih tinggi di 44 watt. Kalau untuk peran GPU di 36 watt 1,7 GB, VRAM-nya dibutuhkan 3,5 GB. Tapi kalau kamu punya VRAM 6 GB, dia akan tembus naik ke 6 GB bro. Jadi game itu menyesuaikan dengan VRAM yang sudah ada. Panas GPU-nya terhandle dengan baik 70 derajat. Skor di bawah di sekitar 50 sampai 60. Ini kalau di atas bisa tembus di 90, tapi di atas gedung lihat langit bro. Karena sangat sedikit poligon. Ciamik soro bro. Nah, seperti itu review dan benchmark dari Axio Pongo 725. Kalau masalah harga bro, nggak ada lawan bro. Core i7 Gen 12 harga 10 juta hanya Axio. Bener-bener nggak ada lawan. Kalau untuk layarnya, hertznya tinggi, sudah IPS, cuma color gamutnya kurang. Terus dengan harga 10 juta kamu bisa mendapatkan prosesor i7 generasi ke-12, RTX 2050, terus bisa di-upgrade, sistem pendinginannya oke, terus habis itu keyboardnya sudah backlit 15,6 inci, bisa dibilang ini termurah banget. Rekomen, segera PO bro, di bawah ada linknya official store-nya dari Axio. Saya Deddy Kristian di Kaskom Channel, salam teknologi. Jam Isara.